akan sarananya bisa juga. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa langsung memperkenalkan teknologinya. Kemudian kita kembali menengok ke belakang, teknologi yang seperti ini apa kita butuhkan, baru kita sempurnakan kemudian. Itu bisa, dua-duanya kita bisa lakukan, Pak Harman. Bisa disiapkan sarananya. Yang jelas kalau ada air tanpa disuruh pun pasti akan nanam padi. Sarana tersedia. Nah, yang kedua, kalau kita langsung memperlihatkan teknologinya ini, artinya teknologi kita sudah kuasai, tinggal kita melengkapi namanya pendukungnya. Karena teknologi di lapangan itu tidak bisa berjalan tanpa adanya pendukung. Betul yang dikatakan tadi Pak Harman, sarana air itu harus ada. Nah, mungkin ini pekerjaan kita semua, Pak, secara terkait lintas sektoral, mungkin kan ini juga perlu berkait dengan bukan hanya dinas, tapi harus ke PU, harus kemana, harus ke Pemda memikirkan bagaimana ke depan nasibnya atau pengembangan ke depan, masa depan kita di sini, terutama sawah-sawah tada hujan itu. Nah, kami dari Loka Pengkajian Teknologi Pertanian khususnya dan Badalitbang Pertanian bahwa menangani lahan-lahan tada hujan yang seperti ini, yang relatif kekurangan air, ya kami biasanya menawarkan menggunakan varietas-varietas yang umurnya pendek. Jadi kalau biasanya yang lebih 100 hari, ada berbagai macam varietas kita bisa tanam yang umurnya pendek sama dengan ketersediaan air di tada hujan, itu mungkin. Kemudian yang kedua, kalau memang air yang tersedia di kecamatan kita ini, di tempat kita ini tidak mencukupi 2 musim tanam dengan sumber daya yang ada dulu, jangan kita paksakan tanam 2 kali padi. Bisa kita selingi setelah padi, apalagi yang kira-kira pendek umurnya, dan itu kita juga menghasilkan. Nah, saya tahu, saya mengerti semuanya itu, bahwa kita ini kan sangat fanatik dengan padi. Saya juga petani padi, Pak. Saya tuh kalau lihat air langsung saya mau tanam padi. Saya masih kecil, masih ya boleh dikata masih TK sudah melihat sawah. Jadi saya juga melihat, oh ini memang sangat komplikasi permasalahan di tada hujan itu sangat banyak. Karena itu kenapa juga kami menganjurkan menggunakan pupuk organik sebagai alternatif daripada kekurangan air. Dengan menggunakan banyak bahan organik itu, tanah itu mampu menahan air lebih lama, tidak cepat kering, sehingga sisa air dalam tanah itu bisa bertahan mendukung pertumbuhan tanaman yang ada. Tahun 2005 saya seperti ini juga kondisinya, ada juga pengerannya sedikit, tapi kami golongkan tada hujan, menyambung tadi kepada Bapak bahwa kenapa dianggap tada hujan tetapi ada pengerannya sumber air. Nah, kalau sumber airnya itu tidak mencukupi untuk kita secara keseluruhan dan dominan tada hujan, ya kita kelompokkan masih dalam agroekosistem tada hujan. Walaupun sebenarnya kita punya sumber air. Nah, kalau nanti sumber air itu sudah dibendung, sudah diperbaiki sarananya sehingga kecukupan air setiap saat tercukupi, ya berubah status menjadi sawah irigasi. Hanya perbedaannya tipis sekali, sedikit saja. Nah, ini saya teringat waktu saya juga pendampingan 100 hektar di Bone, Sulawesi Selatan tahun 2005. Petaninya di situ tanam 2 kali padi, tapi pada tanam kedua selalu kekeringan. Baru naik buahnya sudah kering. Jadi kami memberikan anjuran menggunakan pupuk organik supaya air itu lebih lama bertahan di dalam tanah. Kemudian yang keduanya, kalau bisa menanam kacang-kacangan, karena dalam waktu dekat kita tidak bisa paksakan ada sarana pengairan. Itu perlu proses panjang untuk menambah itu. Nah, seperti tadi saya penjelasan saya bahwa peningkatan produktivitas itu ada 2, peningkatan luas lahan dengan penggunaan teknologi. Peningkatan luas lahan itu termasuk dalam kelompok perbaikan sarana pengairan. Karena kenapa? Dengan perbaikan sarana pengairan otomatis kita akan menambah luas tanam 2 kali setahun, berarti luas tanam kita bertambah. Itu namanya peningkatan luas.
Nah itu mungkin, tapi saya tadi sudah menggarisbawahi itu memerlukan proses yang panjang dengan anggaran yang besar dan sebagainya. Nah apa yang kita bisa lakukan sekarang, lakukan dengan kondisi yang ada dulu. Karena kenapa? Kita memerlukan beras, kita memerlukan ini itu. Nah tentunya pemerintah setempat menjadi catatan penting supaya diperhatikan seperti itu. Ya itu barangkali Pak Harman ya. Kemudian Pak Ade Putra tadi sekedar iseng-iseng mendengarkan bahwa ada kegiatan ke sini, ternyata banyak bermanfaat. Memang di dalam proses komunikasi penyampaian informasi Pak Harman bisa secara iseng-iseng, bisa secara formal, karena kita kan penyampaian informasi itu ada non formal dan ada informal. Informal seperti ke sini pertemuan seperti ini merupakan pertemuan formal, pertemuan kelompok. Jadi ada informal dari face to face, dari bertemu secara langsung antar petani, antar orang dengan orang, ada mau begini begitu, itu bisa juga teknologi begitu. Jadi semua jalur-jalur informasi penyampaian teknologi usaha tani, cara-cara bertani kita usahakan pakai semua. Saya rasa dengan bapak-bapak kita, bapak-bapak penyuluh di sini sudah menguasai semua bagaimana menyampaikan teknologi. Karena kenapa? Penyampaian teknologi itu kita kondisikan. Saya di Seram Utara, Kepulauan Maluku, saya waktu itu menyampaikan pengembangan kedelai 150 hektar. Saya susah sekali menyampaikan dalam bentuk pertemuan 25 orang saja saya panggil, susah sekali. Bayangkan kalau 150 hektar berapa petani? Mungkin 500. Memanggil saja 25 orang petani sangat susah. Akhirnya saya melakukan pendekatan face to face. Saya datangi di mana ada mereka, di mana ada pos ronda duduk, di mana ada mendomilu, saya datangi di situ saya kursus. Karena harus begitu kita kondisikan. Nah, tadi Pak Ade Putra mengatakan iseng-iseng ketemu dan ternyata ya syukur alhamdulillah, artinya penyampaiannya sangat sederhana tetapi bisa kita rasakan manfaatnya luar biasa. Itu kita harapkan seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena memang teknologi itu tidak semata dari peneliti, penyuluh menyampaikan, tapi bapak-bapak dan ibu sekalian petani itu harus proaktif juga mencari. Wah, ini ada penyakitnya, saya mau bertanya dulu, ada penyakitnya tanaman saya, kekeringan saya mau bertanya. Ya begitu, itu kita harapkan. Karena kenapa? Di dalam ilmu tidak, kalau saya ilmu itu tidak ada guru, tidak ada bapak guru, tidak ada murid. Sama-sama kita murid, sama-sama kita guru. Silala tesidapi pengisangan. Artinya bapak di lapangan ada tahu, saya belum tentu tahu. Saya tahu teorinya, bapak belum tentu tahu. Kita saling mengisi. Jadi silala tesidapi. Enggak tahu bahasa di sininya apa Pak ya? Ada juga kan? Ya, itu kan enak kan kalau dibahasakan kita di sini. Silala tesidapi kalau daerah selatan. Kalau di sini, nah silala silambe katanya. Itu begitu prinsipnya pengetahuan. Dan saya sangat senang sekali kalau yang generasi-generasi muda ini punya semangat seperti Pak Harman, Pak Ade Putra dan sebagainya. Kemudian sumber dayanya ada, bagaimana menggerakkan tadi pemuda-pemuda banyak. Ya begini Pak, ya jadi mungkin kalau Bapak sudah punya kelompok, ada pertemuannya, tolong mungkin bisa bapak-bapak ibu yang di kelompok itu merekap apa sih sebenarnya permasalahan yang sebenarnya. Jadi di dalam suatu kelompok itu biasanya ditahu dulu apa permasalahan kita sebenarnya di lingkungan ini, di kecamatan ini secara keseluruhan. Nah biasanya kita kalau di loka pengkajian itu kita mengadakan namanya FGD, Focus Group Discussion. Kita memanggil semua itu untuk berdiskusi apa masalahnya, solusinya apa yang harus kita tempuh. Kalau zamannya Banda dulu namanya RRA, Rural Appraisal, apa namanya itu, Rural Rate Appraisal, apa namanya, pengamatan dalam waktu singkat. Kita diskusi mendapatkan informasi permasalahan yang apa yang ada, kemudian kita melakukan kegiatan. Sama seperti itu juga Pak Ade Putra mungkin. Nah untuk pemberdayaan kelompok, terus terang memang kami dari LPTP itu lebih biasa saya terus sampaikan bahwa yang ada di LPTP itu teknologi, inovasi. Anggaran tidak ada di LPTP. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan inovasi teknologi, Bapak bisa
membentuk satu grup diskusi dan kapan-kapan bisa mengundang kami untuk berbicara bersama. Karena kenapa? Yang tahu permasalahan kita sendiri adalah Bapak dan Ibu sekalian. Kami hanya memediasi bagaimana mencarikan solusinya yang terbaik sesuai spesifiknya Bapak dan Ibu sekalian di sini, sesuai kemauannya, sesuai kemampuan sumber daya yang ada, itu kita bisa lakukan. Nah, kita menawarkan teknologi-teknologi yang sekiranya mampu menjawab permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, termasuk inovasi kelembagaan. Kalau Bapak dan Ibu sekalian punya masalah kelembagaan pengelompokan, ya kami bisa membantu melalui inovasi kelembagaan. Loka pengkajian teknologi pertanian bukan hanya sekedar cara tanam yang kita bisa introduksikan ke masyarakat. Kita bisa memberikan panduan bagaimana berkelompok yang baik. Bagaimana kalau ada dana bantuan, jangan ada dana bantuan dikasih ke kelompok, dinas sudah kasih, Bakorlu sudah kasih bantuan langsung habis. BLM katanya bantu langsung musnah. Jangan begitu. Kalau ada bantuan dikasih ke kelompok, bagaimana di manajemen itu digunakan lagi musim berikutnya, supaya Bapak tidak selalu terkendala dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini yang banyak. Saya sudah hampir 10 tahun menangani perkembangan kelompok. Penyakit kita di Indonesia begitu. Pada saat kita mau diberikan bantuan apa namanya, kita kuat berkelompok. Pada saat kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita bercerai-berai. Padahal harusnya dana yang kita gunakan itu bisa kita sisihkan sedikit, dikumpul di kelompok, bisa dibantu lagi saudara kita yang ada masih perlu. Apa kita tidak merasa kasihan? Itu kan juga amal jariah, amal ibadah. Dana yang kita dikasih misalnya sekian per hektar, ada hasilnya, kita gulirkan sedikit, berapa kilo kita bantu ke teman kita, tetangga kita yang belum mendapat. Itu kan namanya juga pengorganisasian kelembagaan kelompok yang baik. Kemarin itu Pak, kita menyusun musrenbang PMPM Pisau di kantor Desa Tampalang. Di situ sebenarnya kita hadirkan kemarin itu ada 4 desa dari kelompok diskusi sektor. Kita menyampaikan silakan memasukkan program apa saja yang akan kita usulkan untuk 2 tahun ke depan. Jadi PMPM Pisau sekarang ini itu akan membantu juga kita. Yang kita bendung itu adalah gunung, masuk kita gali, kemudian lebih rendah pemukiman yang di sebelahnya ketimbang yang saluran air yang ada. Itu penjelasan dulu. Tapi entah bagaimana, apa benar atau tidak, tapi insya Allah tetap kami akan upayakan dan insya Allah masuk dalam program kami lagi. Dan apalagi sekarang bahwa penyusunan program sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan kemudian kalau untuk irigasi yang ada Takoko Lamba itu sudah masuk mulai tahun 2000 kesisahan daripada dana 2013 PNPM Pisau itu sudah masuk, dan insya Allah minggu ini mungkin penandatanganan kontrak, dan kemudian tambahannya lagi masuk pada tahun 2015 insya Allah bahwa itu ada kelanjutan. Tapi kalau memang itu yang kita minta bahwa sungai yang kita alirkan masuk untuk menjadi pengairan di Desa Robatu, insya Allah kami tidak lanjuti, dan tergantung nanti proses dari kabupaten apa kita di ACC atau tidak, dan itu berdasarkan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan nanti pihak PU kabupaten. Terima kasih. Barangkali ya, kita atas nama pemerintah kecamatan sangat berterima kasih sekali dan sangat mendukung adanya kegiatan ini, mengingat di kecamatan kita ini yang luas persawahannya itu kurang lebih 1000 hektar, masih sangat rendah dia punya produksi, sehingga dengan kehadiran Loka ini itu sangat membantu para petani dalam hal mendapatkan paket teknologi yang lebih baik lagi, sehingga mungkin sebentar ini setelah petani dia akan menerapkan apa yang ada di sini, dan insya Allah akan produksinya lebih meningkat lagi. Dan kami sangat mendukung dengan adanya ini dan sangat berterima kasih, karena dengan demikian peningkatan produksi dan taraf hidup petani semakin meningkat lagi. Iya, memang kita sangat mengharapkan, dan di kecamatan kita ini kan masih ada 2 desa yang sawah ada hujan, artinya yang belum mendapatkan
irigasi, sehingga dengan adanya ini kami sangat mengharapkan ke depan dari loka ini pengkajian ini bisa dilaksanakan juga di desa yang belum mendapatkan ini. Artinya kami masih sangat mengharapkan itu, Pak. Ada semacam pengembangan daripada di desa ke desa lain. Kalau saya selaku pemerintah Desa Orobatu, Pak, ya, saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada lokal pengkajian teknologi pertanian Sulawesi Barat dengan kedatangannya di Orobatu untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar masyarakat nantinya bisa mengembangkan hasil lebih optimal lagi di masyarakat, dan betul-betul masyarakat berterima kasih sekali. Dan kalau mudah-mudahan bukan cukup sampai di sini, mudah-mudahan ke tahun ke depan lagi bisa lagi hadir di Orobatu dengan berbagai informasi dan teknologi yang akan diterapkan terhadap masyarakat dan petani saya. Kita terus terang, Pak, ya, kalau jumlah lahan sawah yang ada di Orobatu itu 175 hektar, yang kalau tak ada hujan sekitar 50 hektar lebih itu, Pak. Dan kemudian kalau hasilnya selama ini yang paling tinggi mencapai 5 ton per hektar, yang itu pakai irigasi. Tapi kalau non irigasi, maksudnya tak ada hujan, itu 4 lebih gitu per hektar, ya. Ya, harapan Pak Desa ke depan, Pak. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan adanya ada lokal pengkajian teknologi dan memberikan bimbingan terhadap petani sawah yang ada di dusun Bone-Bone ini, mudah-mudahan ke depan hasil yang bisa dicapai masyarakat saya itu lebih meningkat lagi, Pak. Ya, kasih. Oh ya, terima kasih, Pak. Tupoksi kami memang kan di dalam melakukan kerja itu bahwa LPTPM punya tupoksi di dalam pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, teknologi spesifik lokasi. Kemudian kita juga melakukan diseminasi dalam hal ini melakukan kegiatan-kegiatan mengenai penyuluhan dan transfer teknologinya sendiri. Nah, yang selama ini yang kami sudah lakukan di sektor pangan, sudah sering kami melakukan kajian-kajian di teknologi di lahan sawah.